ya. Sebenarnya mungkin kalau kita bicara dari aspek gitu ya, mungkin 3 aspek gitu ya. Kalau pertama kita bicara mengenai fokus gitu. Work hard sendiri mungkin kalau dari saya sih ngelihatnya fokusnya work hard itu adalah dia menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi fokusnya itu putting the target first gitu. Jadi menempatkan penyelesaian target itu sebagai yang utama gitu. Banyak video-video sampah orang, contoh yang biasanya keluarga yang punya anak kecil kayak antumnya waktu dan bermain. Jadi putting the target first, dia lebih banyak bicaranya putting yourself first. Jadi karena sebetulnya kalau di work hard, orang willing untuk sacrifice waktunya, sacrifice mungkin kesenangannya di saat orang lain mungkin juga menikmati pulang lebih awal gitu ya, menikmati time gitu. Orang work hard dia cenderung akan sacrifice his time gitu, their time gitu. Nah sementara orang dia pengen berusaha menyelesaikan efektif dan efisien sehingga dia bisa menikmati juga sisa waktunya gitu untuk beberapa aktivitas lainnya. Nah itu dari fokus gitu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat dari the way-nya gitu, the way of doing-nya gitu. Jadi kalau kita lihat dari work hard ini kan sebenarnya punya attitude dia dedikasi ya, dia mengandalkan kegigihan, kemudian tekun dia untuk menyelesaikan satu pekerjaan karena dia percaya bahwa kalau bekerja dengan keras, hasil kerja kerasnya itu nggak akan membohongi hasilnya gitu. Jadi dia setuju banget tuh. Banget lah pokoknya kalau orang work hard. Nah sementara kalau work smart itu kalau menurut saya sih lebih banyak dia bicara mengenai perencanaan dan kreativitas. Jadi dia selalu berusaha mencari cara-cara baru, efektif dan efisien. Jadi memulai dengan perencanaan, kemudian juga dia karena dia pengen efektif dan efisien, dia mencoba menetapkan prioritas gitu. Jadi setiap ada pekerjaan dia memilah. Mungkin kalau kita menggunakan basic matrix urgent dan important mungkin. Oh betul. Yang kuadran ada 4 kuadran itu ya. Dia bisa memilah nih mana yang urgent dan important, itu yang dia akan do now gitu ya. Kemudian ada juga yang urgent tapi nggak important. Nah ini yang mungkin dia delegate gitu. Contoh mungkin ini dadakan gitu ya. Betul. Urgent tuh tapi nggak terlalu important gitu kan. Nah itu dia delegate. Nah ada juga yang important tapi nggak urgent. Nah ini yang dia rencanakan gitu kan. Oh ini kapan harus diselesaikan, ini kapan harus dengan timeline. Nah, not important and not urgent ini yang mungkin dia akan avoid gitu. Jadi teman-teman yang box smart dia cenderung akan bisa menetapkan prioritas dengan baik dan pastinya sih mendelegasikan berarti memanfaatkan orang lain untuk bantu. Betul. Ya, nggak mau dia ngerjain sendiri gitu karena dia believe sebenarnya ada orang lain yang lebih mampu. Bicara mengenai aspek ketiga sebenarnya hasil. Kalau bicara work hard, kecenderungan sih hasilnya akan cepat gitu, instan karena orang di-push gitu kan. Kerja mencapai target tertentu jadi cepat. Jadi cocok lah untuk kita ngerjain target-target jangka pendek gitu ya, quick. Tapi kalau work smart karena ini proses, ada perubahan proses gitu ya, ada waktu untuk belajar, makanya ini mungkin butuh waktu gitu untuk bisa menghasilkan dengan baik. Mungkin garis besar sih itu sih kalau yang saya lihat work hard dan work smart gitu ya perbedaan. Gadit sih Pak, Gadit, saya juga jadi sedikit tercerahkan nih. Jadi artinya memang kalau dirangkum dikit aja yang work hard itu berarti gimana caranya kita jungkir balik untuk mencapai target yang bisa achieve gitu ya. Terus work smart how the way-nya gitu ya Pak ya, how to achieve-nya gitu. Jadi kita mikirin proses gimana caranya efektif dan efisien gitu. Betul banget. Ya, Mas Kiki suaranya masih sering kedengeran. Nah, Mas Kiki bagaimana ya kita sebagai, apalagi nih rata-rata IOTAS itu kan fast jobber gitu ya, terus mau masuk ke dunia pekerjaan gitu. Bagaimana dia bisa mengasah bahwa work hard itu yang seperti ini gitu ya. Jadi untuk memilah bahwa saya saat ini harus work hard gitu atau saya harus work smart gitu. Nah, bagaimana dia bisa memberikan prioritasnya atau menentukan prioritasnya? Apakah harus kerja keras dulu atau kerja smart dulu? Ya, jadi mungkin kalau menurut saya gini sih,
Betulnya antara work hard dan work smart ini mungkin kita tidak memilih kapan kita mengimplementasikan gitu ya, tapi lebih adalah kita menyeimbangkan gitu. Kalau menurut saya gitu ya, apalagi di masa sekarang ini gitu, di mana memang tantangan, kemudian juga perubahan behavior, perubahan masyarakat juga dengan adanya COVID ini memang memberikan tantangan baru untuk kita gitu ya. Jadi bagi saya sih sebenarnya menyeimbangkan antara work hard dan work smart ini harus bisa dilaksanakan dengan baik keduanya gitu. Jadi kita bicara, bagi saya sendiri work hard itu mungkin bisa menjadi semacam soul gitu ya, atau spirit kita bekerja gitu. Sementara yang tadi disampaikan oleh Mas Riki, work smartnya menjadi the way or doing-nya gitu. Jadi kalau kita ingin sukses ya, nggak hanya di kerjaan tapi juga mungkin di bisnis gitu, work hard without smart working, kita akan tertinggal gitu, akan dilibas oleh kompetisi. I see. Menurut saya sih resources kita kan terbatas gitu ya, waktu terbatas, kemudian juga jumlah resources atau people yang bekerja juga terbatas, modal atau uang juga terbatas gitu. Kita harus mengoptimalkan resources yang ada, dan sementara target terus naik kan, dan persaingan semakin ketat gitu. Makanya kalau kita work hard without smart working ya kita akan tertinggal karena resources terbatas. Nah sementara kalau kita work smart tapi without hard working, kalau menurut saya kita juga akan jadi cepat merasa puas gitu, karena dengan pekerjaan dengan efektif, efisien, terus kita satisfy, kemudian akhirnya ujung-ujungnya nanti akan masuk, kalau menurut saya, kejebakan zona nyaman gitu. Setuju Pak. Yang pada akhirnya membuat kita ya udah terima aja gitu kan, kita tidak bertumbuh lagi gitu sebagai seorang pribadi ataupun sebagai seorang pekerja gitu. Jadi menurut saya sih poin pentingnya adalah bagaimana kita menyeimbangkan work hard dan work smart ini dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pekerjaan kita. Oke. Iya. Setuju Pak, setuju. Nah gini Mas Kiki, bagaimana Mas Kiki mengimplementasikan ya contoh nyata gitu di dalam pekerjaan saat ini Mas Kiki gitu untuk mengimplementasikan work hardnya seperti apa gitu ya, based on contoh yang real di pekerjaan Mas Kiki, terus work smartnya seperti apa? Mungkin sebelum masuk ke saya gitu ya, activity saya mungkin kita coba mungkin ngulik dulu gitu ya. Kan kemarin kita sempat ada 2 pembicara nih. Ada Bro Andreas gitu ya. Iya. Karir, kemudian juga ada Mas Wahid gitu ya, yang bicara mengenai prestasi ya. Prestasi ya dan karir kalau nggak salah. Mungkin kita coba roasting. Pembicara kemarin itu mewakili banget kalau menurut saya sosok seorang work hard dan work smart gitu ya. Jadi mungkin kita ambil saya Bro Andreas dulu nih. Bro Andreas, kalau kita ngelihat gitu ya, ini dari saya sendiri ngelihat bahwa persona dominan yang muncul dari Bro Andreas ini adalah dia seorang pekerja keras gitu, yang bersemangat, intuit dia untuk menyelesaikan apresiasi. Dia selalu bilang bahwa dia dapat challenge dari unit kerja satu ke unit kerja lain, sebuah apresiasi atau tantangan gitu yang diberikan oleh perusahaan atau manajemen gitu. Dia dengan spirit work hard-nya, ini bukan berarti dia tidak work smart ya, tapi yang dominan yang muncul adalah di sisi work hard-nya. Dia punya dedikasi luar biasa gitu, fokus kepada goals yang harus diselesaikan, dan dia karena dia fokus, dia mengabaikan nih hal-hal yang gangguan ini, dia neglect gitu ya, karena dia stay fokus kepada tujuan yang ingin dia capai gitu. Dan itu terbukti gitu kan hasilnya. Kalau kita dengar ceritanya kemarin, prestasi terbukti bahwa nggak sampai setahun unit kerja atau cabang ataupun cabang pembantu yang dipimpin oleh Mas Bro Andreas ini tercapai gitu, bahkan ranking gitu hanya dalam waktu kurang dari setahun gitu. Jadi work hard-nya membawa hasil gitu, dan hasil diperoleh gitu. Namun kalau kita melihat sebetulnya pendekatan work hard ini bisa jadi nggak berumur panjang gitu, karena tergantung akhirnya pada leadernya gitu. Leader kalau nggak didukung oleh sistem gitu ya,
yang mendukung. Begitu leadernya pergi, nanti bisa kecenderungan unit kerjanya akan menurun gitu performansnya. Depends on kepada nanti leader berikutnya gitu yang legacy ya. Yang mungkin setelah Bro Andrenya jadi paham. Kemudian kalau kita ngelihat Mas Wahid gitu ya, Mas Wahid ini persona dominan yang tertangkap. Bagi saya dia adalah seorang pekerja yang smart gitu, yang mencari ide, cara baru bagaimana mengerjakan pekerjaannya lebih efektif, lebih efisien gitu. Dan kelihatan dari prestasinya Mas Wahid gitu ya di berbagai bidang inovasi ya, yang sebenarnya semuanya berawal, ide-idenya adalah dari keresahan sebetulnya, keresahan sehari-hari di pekerjaan ataupun di timnya gitu, yang kemudian menjadi sebuah ide inovasi dituangkan ke dalam beberapa kompetisi inovasi. Dan dengan motonya Mas Wahid, no growth in comfort zone atau no comfort in growth zone gitu ya, ini makin menguatkan. Beliau membangun Mas Wahid membangun timnya dengan pendekatan box smart gitu. Dan hasilnya juga kelihatan gitu, bahwa cabang-cabangnya sendiri yang dipimpinnya berprestasi gitu, walaupun waktu untuk memperoleh peningkatannya memang butuh waktu, butuh proses, karena butuh determinasi, kesabaran gitu untuk implementasi. Jadi itu mungkin contoh real gitu ya, dari mungkin kalau teman-teman Yoters atau Insan Brilian ngikutin pembicaraan sebelumnya gitu, itu adalah contoh real gitu gimana work hard dan work smart gitu ya, itu bisa memberikan hasil gitu, dan bisa punya result yang baik gitu bagi individu maupun bagi pekerjaan gitu. Nah, kalau di saya sendiri sebetulnya secara pribadi saya membangun diri saya itu sebagai seorang work harder gitu ya. Jadi tapi ketika saya membangun tim gitu, saya mendorong tim itu untuk menjadi work smart gitu. Artinya hal yang biasanya memang saya lakukan setiap saya masuk ke dalam organisasi. Yang pertama biasanya memang review organisasinya gitu ya, kesesuaian dengan apakah organisasi ini bisa mencapai goals yang memang jadi tujuan gitu. Kemudian staffing gitu, artinya menempatkan orang-orang memang sesuai dengan passionnya dan sesuai dengan kompetisi yang diharapkan. Dan yang terakhir mendorong adanya perubahan gitu. Jadi 3 hal ini yang memang biasanya saya lakukan ketika masuk ke dalam sebuah organisasi. Jadi secara pribadi saya mungkin individu yang hard worker gitu ya, namun kalau di tim saya mendorong tim dengan pendekatan yang box smart gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Mas. Ini loh Pak, saya dapat insight yang tadi ya, yang contoh Pak Andreas yang pertama gitu. Resultnya bagus karena memang kalau ngomongin secara personalnya sangat hard worker banget gitu ya. Tapi kita nggak tahu benar tuh ketika suatu pencapaian pertama gitu bisa tercapai, terus sistem yang di bawah misalnya bisa antara dibangun dengan baik atau enggak gitu, atau lebih smart atau enggak gitu ya, maka kesananya pun akan bisa putus gitu. Jadi benar sih, jadi nggak ada yang namanya mana yang lebih penting ya, kayak karena dua-duanya punya kontribusi yang luar biasa gitu ya. Yang dua-duanya harus saling melengkapi gitu. Betul, saling melengkapi, betul. Saat tadi ya dia menjadi spiritnya kita gitu, bahwa kita harus dedikasi, punya keuletan gitu ya, ketekunan untuk mengerjakan satu pekerjaan. Tapi at the same time kita juga memang harus doing it dengan smart gitu. Oke, betul banget Pak. Mas Iki sendiri di Bank BRI udah berapa lama Mas? Aku udah kayaknya ini tahun masuk 2004 gitu, tahun ke-16 ini. 2004 saya baru masuk kuliah, saya ingat banget. Seriusan? Ya, tahun 2004 dan ini udah tahun ke-16, insya Allah nanti Agustus. Oke. Ya. Dari lulus kuliah atau gimana tuh? Ya sempat dulu kerja di Bank Danamon dulu sempat setahun gitu. Terus? Terus Bank BRI betah banget ya terus. Oke, Mas, dari perjalanan karirnya Mas Kiki nih di Bank BRI ya,
saya pengen tahu juga sih sebenarnya, karena saya kan meeting dengan teman Bang Berry kan banyak banget ya, sering banget malah gitu ya. Dan kelihatannya seperti fun gitu. Dilihat ya, apalagi sekarang kalau saya datang ke gedung kayak gedung-gedung baru gitu, ada tempat nge-gym, ada kafetaria gitu. Itu kan menurut saya aduh impian banget nih, bahkan kapan YOT punya kantor kayak gini gitu ya. Nah, apa Mas yang membedakan Mas Kiki waktu pertama kali masuk ke Bank BRI tahun 2004 gitu, dan di zaman now saat ini apa yang membedakan? Ya, saya pikir perubahan banyak ya terjadi gitu. Tapi yang pasti memang ya selain tantangannya juga berbeda gitu. Tapi kalau perubahan terbesar yang terjadi di BRI sekarang ini adalah kesempatan yang diberikan kepada teman-teman muda gitu ya, milenial lah kita sebut, untuk memimpin sebuah tim, diberikan kesempatan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Itu saat ini memang semakin terbuka gitu kesempatan itu, dan itu sebetulnya karena bahwa teman-teman yang muda ini, milenial ini kan sebenarnya punya kelebihan dari sisi energi ya. Kemarin juga Mas Wahid menyampaikan itu gitu. Jadi punya energi yang berlebih, tapi mungkin dari sisi pengalaman, experience kita masih minim gitu. Nah, sehingga sebetulnya ketika kesempatan ini diberikan kepada yang muda, kemudian sebagai kawan-kawan senior, kemudian sharing experience-nya gitu, ini akan menjadi sebuah sinergi yang apik gitu ya, untuk bisa membangun perusahaan atau mungkin BRI ini menjadi lebih baik lagi gitu. Karena teman-teman yang muda ini kan hidup di zaman yang serba praktis gitu ya. Betul. Pola pikirnya juga pola pikir yang lebih praktis, dan mengharapkan semua itu bisa dilakukan dengan cepat gitu. Nah, itu yang mungkin nanti kesempatan itulah yang kalau menurut saya menjadi satu poin plus gitu, atau menjadi satu perubahan besar yang ada di BRI saat ini. Dan kelihatan sekali bahwa memang BRI ini walaupun brandnya tua, kita setahun ini mungkin 125 tahun gitu ya, cuma sebenarnya kita ingin feels-nya yang kita bangun adalah feels muda gitu ya, feels lebih young gitu. Dan kita memang masuk ke dunia zaman now gitu ya, sehingga inovasi-inovasi maupun produk-produk ataupun service yang kita keluarkan pun selalu kita arahkan memang menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masa kini gitu. Jadi ya zaman now banget lah sebetulnya dari saat ini gitu. Oke, setuju Pak. Zaman now nggak pakai ke bank, scan QR code ini rekening zaman now. Saya baca backgroundnya Mas Kiki itu. Nah, Mas Kiki, sekarang nih kalau kita ngomongin ya ada gini Mas Kiki ya, kembali ke hard dan smart. Saat ini orang itu dituntut untuk jauh lebih produktif gitu ya, dituntut juga untuk jauh inovatif. Apalagi kalau kita ngomongin perusahaan-perusahaan zaman now, kita ngomongin startup gitu. Terus kita startup tersebut berkompetisi gitu ya dengan perusahaan yang korporasi gitu. Nah, dari Mas Kiki nih, kalau kita disuruh milih untuk teman-teman first jobber atau yang baru mau lulus, mendingan kerja di korporasi atau kerja di startup yang katanya sih kekinian dan lain-lain di zaman now, seperti apa tuh Mas Kiki? Iya, jadi sebenarnya gini, itu kembali lagi kepada passion sebetulnya ya. Karena salah satu motivasi terbesar itu adalah passion tadi gitu. Tapi pilihan-pilihan itu kan sangat tersedia, sangat banyak gitu ya bagi teman-teman Yoters. Kalau Insan Brilian kan sudah di BRI gitu ya, untuk Yoters terutama gitu ya, bahwa ketika kemudian pilihan-pilihan sangat banyak gitu. Kalau kita bicara mengenai Bank BRI sendiri gitu ya, sebagai bank terbesar di Indonesia, itu saja sudah memberikan satu pride tersendiri gitu, ketika kita bisa menjadi bagian dari bank yang terbesar. Dan selama ini juga kemarin kita tahun 2020 ini menjadi penyumbang dividen terbesar juga gitu kan, untuk BUMN di
Oke. Nah itu aja sudah menjadi satu pride tersendiri gitu ya. Kemudian juga di masa sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, Bang BRI ini memberikan banyak kesempatan gitu untuk kita sebagai individu. Halo? Ya, Mas Ki. Jadi untuk kita sebagai individu berkembang gitu. Jadi mulai dari karir, mulai dari penghasilan, taraf kehidupan, skills, bahkan social values gitu. Karena bagi saya nggak banyak institusi gitu ya di biar sambil ngisi. Yadi. Pertama dengan value saya setuju Pak, karena sudah 3 tahun berturut-turut ini Bank BRI selalu support kegiatan dan program yang on top loh. Dimana program yang on top itu kita visinya bagaimana nge-create anak muda gitu, skillnya bagus, knowledge-nya bagus, attitude-nya bagus. Jadi ketika kita nge-propose ke Bank BRI program yang on top untuk setiap tahun, Bank BRI selalu open untuk berkolaborasi. So saya sendiri secara pribadi nih mewakili yang untuk terima kasih banyak buat Bank BRI untuk support terhadap Yoters di Indonesia, Mas Kiki. Sama, sebenarnya juga gini ya, artinya itu saya lupa itu. Itu lomba itu. USB. Bukan beres. Pokoknya umpan itulah. Umpan BRI ya pengen. Biasanya Anda itu semua perempuan, atau yang muda-muda, atau yang udah tua tapi belum, atau yang memang pengen lagi. Jarang laki-laki yang nonton. Iya tuh. Oh iya itu saya. Mas Kiki udah banyak banget pertanyaan di Instagram nih ya. Oke, saya kasih untuk pertanyaan dari Mas Satya _Agung. Pertanyaannya Mas Kiki, bagaimana cara menjaga semangat agar kita bukan hanya sekali-kali doang gitu, oh gue lagi semangat nih, work hard banget gitu ya. Nah tapi bukan hanya continue gitu, tetapi improvement juga dalam pelaksanaannya. Karena kadang semangatnya itu naik, terus kadang juga turun. Nah, menjaga biar balance semangat itu seperti apa supaya kita tetap di track work hard dan work smart tadi. Cari cacing, terus tangan 150. Jadi di YouTube itu mahal harganya tanah yang harus dikemas. kita di BRI ini didorong untuk be the best version of you gitu. Oke. Version of us gitu. Ya kalau menurut saya yang tadi bicara work hard menjadi spirit, bekerja work smart menjadi the way of our doing gitu ya. Nah ini memang paling nggak kalau menurut saya ada 4 hal gitu untuk bisa menjaga semangat itu. Yang pertama adalah kesadaran gitu ya. Artinya kita sadar tujuan kita bekerja itu untuk apa gitu. Kemudian sadar juga role kita atau peran kita itu di dalam mencapai tujuan itu seperti apa. Karena even sebetulnya kayak apa teman-teman cleaning service pun gitu ya di BRI ini apa, kemudian role kita apa. Nah ketika kita menyadari itu sebenarnya
kita jadi punya motivasi gitu tambahan bahwa peran kecil apapun kita itu punya peran yang besar gitu ya, punya potensi bagi perusahaan. Nah kemudian yang kedua bergerak gitu kalau menurut saya. Jadi kalau kita udah sadar gitu tapi kita stay hanya diam di tempat ya tentunya kita nggak akan bisa maju gitu. Jadi kita harus bergerak menuju tujuan-tujuan jangka pendek atau jangka panjang yang memang harus kita realisasikan. Jadi yang kedua kalau menurut saya untuk jaga semangat itu adalah kita harus selalu bergerak gitu. Dorong kita untuk selalu bergerak, punya target jangka pendek dan jangka panjang yang harus selesaikan, kita push gitu. Nah kembali ke yang tadi urgent dan important. Nah diprioritaskan, kita bisa menggunakan pendekatan itu. Yang urgent dan important itu yang harus kita kerjakan dengan segera, non urgent dan non important ya itu mungkin bisa kita abaikan. Dan yang berikutnya sih disiplin. Ini memang jadi musuh utama nih yang Iya betul hasil gitu. Nah disiplin eksekusi, disiplin menjalankan the way of doing-nya gitu. Apalagi kalau kita berusaha merubah cara lama kita menjadi cara baru, ini butuh disiplin dan persisten. Jadi ini kunci ketiga. Dan yang terakhir kalau menurut saya adalah doa gitu. Kita harus meyakini bahwa di antara ikhtiar yang kita kerjakan tadi gitu ya, masih ada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan terbaik kita gitu. Jadi kalau kita nggak melengkapi ikhtiar kita nanti dengan doa, kalaupun berhasil kita jadi sombong, tapi kalau gagal kita putus asa gitu. Makanya kalau menurut saya sih untuk kita tetap menjaga semangat supaya tidak abandon ya tadi, kita harus sadar gitu dan peran kita harus selalu bergerak, berusaha, disiplin, dan yang terakhir adalah doa. Saya pikir mungkin 4 hal itu yang bisa kita implementasikan gitu. Ya itu clear banget sih Mas Iki. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Nadir Syah 9807. Mas Kiki tadi menyampaikan bahwa secara personal Mas Kiki itu work hard gitu ya, dan secara ke tim Mas Kiki itu work smart. Mas bisa dijelasin nggak pendekatan work smart terhadap timnya itu contohnya seperti apa? Ya, jadi yang sempat saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau saya ke diri saya sendiri, saya memang push diri saya untuk bekerja keras gitu ya. Ketika ke tim bicaranya adalah membangun tim yang work smarter gitu ya. Apa hal yang dilakukan yang tadi saya bilang, begitu saya masuk ke dalam satu organisasi, 3 hal yang dikerjakan adalah review organisasi, staffing, dan kemudian mencari cara-cara baru untuk melakukan proses bisnis gitu. Nah beberapa contoh sederhana, ketika saya pertama kali misalnya masuk ke dulu di kredit gitu ya, bagian merchant, ketika waktu itu memang proses bisnis kayak settlement itu dilakukan masih manual gitu. Nah challenge yang saya berikan waktu itu adalah kita pengen mengerjakan ini Sabtu Minggu gitu, atau kita membangun sistem gitu. Artinya Sabtu Minggu teman-teman masuk gitu. Artinya kita punya cara lain ya, kita build sistem gitu supaya kita menjadi lebih efisien dan efektif gitu. Nah cuma itu memang pada akhirnya merubah pola bahwa kalau kita kenal namanya istilah rekonsiliasi biasanya dilakukan sebelum di proses pembukuan, ini betul rekonsiliasi gitu. Supaya merubah approach-nya kita, dan implementasi yang seperti itu membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien karena yang tadinya manual menjadi sistem, kemudian juga targetnya, goals-nya tercapai karena customer dalam hal ini merchant Berry menjadi lebih puas gitu karena Sabtu Minggu pun dananya masuk gitu. Kemudian dari sisi pekerjaan teman-teman itu juga Sabtu Minggu nggak perlu harus masuk gitu lembur. Jadi poinnya adalah mendorong perubahan gitu. Itu mungkin salah satu implementasi sebetulnya yang saya lakukan kepada tim gitu ya. Setuju Mas Iki yang itu. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Alek nih. Mas Iki tanya nih, Mas Iki tadi sempat bahas soal sistem sementara di Bank BRI seringkali tour of duty ya. Jadi misalnya ada atasan yang baru gitu ya, punya regulasi internal sendiri, divisi sendiri. Terus ketika berganti lagi atau Mas Kiki pindah ke divisi lain, ada gaya yang berbeda. Nah kita nih sebagai staff gitu ya, bagaimana harus beradaptasi dengan
dengan gaya dari atasan yang sering punya style masing-masing gitu. Ya, ya, ya. Jadi memang di BRI ini memang nggak bisa dipungkiri bahwa memang apa pergantian atasan gitu selalu aja. Kayaknya di perusahaan-perusahaan manapun juga sama. Sama gitu. Sih kalau udah besar gitu ya. Ya, makanya jadi sebetulnya dalam sebuah organisasi kita punya yang namanya tim gitu ya, spirit team gitu, atau mungkin juga approach-nya tim, dan sebagai individu pun kita harus punya spiritnya sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya terlepas nanti atasannya menggunakan pendekatan kepemimpinan seperti apapun gitu ya. Setiap individu harus punya satu spirit gitu, atau satu pakem yang memang harus kita jalankan gitu. Makanya kembali ke tadi gitu, bahwa dalam kondisi sekarang gitu kita sebagai individu pada akhirnya memang harus berusaha menyeimbangkan antara work hard dan work smart itu sebagai dua hal yang harus dijalankan bersama-sama gitu. Nah begitu kita bisa terapkan gitu, atau kita bisa implementasikan, mau nanti pemimpinnya tipe otoriter kah, tipe demokrat ataupun tipe lainnya, kita juga akan tetap bisa survive gitu, artinya tetap bisa menghasilkan kinerja ataupun hasil-hasil yang terbaik gitu sih menurut saya Mas. Jadi kita harus punya warna sendiri sebagai individu. Betul. Jadi sebenarnya gaya itu nggak harus ketika jadi leader juga kita punya gaya tersendiri gitu ya. Tetapi tidak ketika kita menjadi officer atau staff pun kita harus punya gaya atau warna tersendiri ya Mas Ki ya. Betul. Oke. Nah Mas Iki, ini ada yang nanya nggak ada hubungannya sebenarnya dengan work hard work smart gitu. Cuman saya yakin deh pertanyaan ini mungkin karena tadi ngelihat bahwa kerja di Bank BRI punya career path yang memang sangat jelas. Siapapun punya possibility untuk mencapai impian ya, untuk berkarir di Bank BRI. Pertanyaannya, mungkin nggak bahwa CS di Bank BRI bisa jadi pimpinan atas di Bank BRI ini? Ini pertanyaannya dari Pugu Haryanto. Ini kayaknya CS deh. Harusnya nanyanya ke human resources ya. Iya betul. Nah tapi kalau yang masih Kiki tahu deh, apakah ada pernah gitu ya history mengenai karir yang ya. Jadi gini, kembali bahwa memang bicara mengenai karir gitu ya, karir itu memang kan ada jalurnya ya, jalurnya masing-masing. Nah dalam beberapa kesempatan juga mungkin kawan-kawan misalnya entah di CS atau di teller bisa jadi juga pada saat masuk gitu ya ke BRI gitu ya, dia mungkin tidak melihat jalur mana yang diambil gitu, artinya dia masuk ke jalur ini ternyata masuk ke jalur customer service gitu. Nah, sebetulnya dalam konteks pengembangan diri gitu ya, artinya teman-teman customer service sebetulnya sebagai individu gitu ya, dia tetap bisa perform kayak tadi saya bilang, sebagai role dia, sadar dia posisi dia sebagai CS, peran dia, kontribusi apa yang bisa diberikan perusahaan. Saya pikir sebagai customer service akan tetap bisa survive dan berkembang sebagai dirinya pribadi gitu. Ketika dia mencapai level tertentu yang lebih tinggi gitu, ketika memang career path yang ada itu belum memungkinkan ke sana, saya pikir pilihan lain yang terbuka adalah dia mengganti jalur gitu. Artinya, artinya ketika kita berada di jalur itu dan memang istilahnya jalur untuk kita bisa berkembangnya belum tersedia gitu. The way-nya adalah we have to change our path gitu. Track-nya kita rubah, geser. Tapi ketika teman-teman CS tadi udah punya experience yang cukup gitu, tentunya begitu berganti jalur gitu, karena ada program juga sebetulnya untuk pengembangan program pengembangan staff yang memang dari jalur internal kan juga ada, atau kemudian switch menggunakan jalur pengembangan staff yang eksternal, dia daftar gitu. Namun dengan experience atau pengalaman dia harusnya nanti akan menjadi nilai tambah gitu pada saat melalui seleksi-seleksi yang ada gitu. Jadi ya it's an option ya, pilihan-pilihan selalu ada di depan kita ketika kita ingin mencapai satu level yang lebih tinggi lagi.
dan ketika istilahnya jalurnya belum tersedia, we have to change our path, our track. Kita find track lain yang memang menyediakan jalur untuk menuju jalur pemimpin tadi. Itu kalau menurut saya sih, Mas. Betul. Dan apalagi waktu webinar mungkin 1 bulan yang lalu, Pak, saya kan ngeliatin webinar dengan Pak Sunarso ya. Pak Sunarso tuh sangat open gitu ya untuk kemungkinan milenial ada di pucuk pimpinan gitu ya, bahkan di usia sebelum 40 sudah ada di level direksi gitu. Hal-hal seperti itu yang saat ini sedang dipersiapkan ya oleh Bank BRI, baik dari human resources-nya, kompetensinya dan lain. Artinya kalau saya lihat sih, kalau dari atasannya sudah punya komitmen seperti itu ya, pasti secara possibility sangat besar sekali, Mas Siki ya. Yes, betul sekali kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya Mas Buku tetap semangat gitu ya. Opportunity itu selalu ada gitu. Nah, tinggal sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan opportunity yang ada gitu. If we found gitu opportunity-nya, ya kita looking for it gitu. Kita cari gitu. Oke, betul. Nah, Mas Kiki, untuk pertanyaan sudah saya close nih. Ini ada dua pertanyaan terakhir ya yang saya pengen tahu. Mas Kiki kurang lebih 16 tahun di Bank BRI. Nggak usah ditanya betah atau enggak lah kalau 16 tahun ya. udah pasti betah banget gitu. Nah, tapi kan pasti ada di dalam selama perjalanan karir 16 tahun itu ada momen yang tidak terlupakan gitu. Baik itu momennya itu sesuatu yang indah gitu atau yang kurang indah gitu. Ada nggak yang paling berkesan sampai saat ini selama berkarir di Bank BRI? Ya, saya pikir salah satu momen yang paling berkesan itu adalah ketika dapat kesempatan untuk sekolah ya, scholarship dari BRI gitu. Oh, ada ya. Kalau kita bicara mengenai influence saya masuk BRI gitu ya, terus terang memang ayah saya sendiri gitu yang kebetulan juga memang kerjanya di BRI juga. Nah, pada saat saya masuk ke BRI itu satu sebenarnya kalau saya bilang saya ingin lebih dari ayah saya gitu. Oke. Hal yang memang waktu itu tidak kesampaian adalah scholarship gitu dari BRI. Nah, kemarin itu pada saat mendapatkan scholarship, bagi saya pribadi gitu itu menjadi satu experience, satu pengalaman yang memang berharga banget buat saya untuk pengembangan diri, dan juga ya plus-plusnya kan menikmati Amerika ya waktu itu ya 2 tahun. Waduh, saya pernah ditolak visa tuh ke Amerika loh. terus. Ini mungkin salah satu hal yang paling berkesan gitu. Oke, sekolah ya. Dan juga banyak hal yang sebenarnya mungkin saya bilang sih tantangan gitu ya, karena saya kan menghabiskan sebagian besar karir itu kan di product dan business development ya, yang kerjaan utamanya ngembangin bisnis, consumer, produk layanan ekosistem baru gitu ya, kita develop. Nah, permasalahannya kan selama ini saya nggak punya pengalaman cukup di unit kerja. Saya kan besarnya di kantor pusat gitu ya. Iya. Yang tantangan terbesar ini juga satu hal yang berkesan adalah bagaimana saya membangun keyakinan gitu ya, mendapatkan buy-in untuk setiap inisiatif gitu yang dikembangkan, kemudian diimplementasikan dan meyakinkan bahwa inisiatif-inisiatif ini bisa memberikan nilai tambah gitu, value bagi perusahaan, bagi unit kerja maupun bagi individu yang menjalankan. Dan itu adalah satu hal yang kalau menurut saya menjadi hal yang berkesan juga dan tersendiri gitu. Manage ekspektasi, persisten, kemudian juga mendengarkan dan komunikasi aktif gitu. Jadi itu mungkin sih beberapa hal yang cukup berkesan untuk saya gitu. Nah, Mas Kiki, saat ini tadi saya sempat mention di awal ya bahwa sekarang itu, apalagi ini sekarang bulan Juli ya, itu banyak banget kampus yang sudah wisuda gitu deh. Terus banyak juga yang sudah mempersiapkan untuk sidang akhir dan lain. Artinya dalam beberapa bulan ke depan itu akan banyak banget yoters dan insan brilian yang siap untuk terjun ke dunia kerja. Apakah Bank BRI harus menjadi salah satu top priority untuk kita jadikan pilihan untuk mencari kerja, dan kenapa harus memilih Bank BRI untuk sebagai karir kita ke depan? Ini pertanyaannya dan jawabannya kan udah bisa ditebak gitu. Betul, sebenarnya ya. Jadi pasti ya, kalau menurut saya sih gini ya,
yoters terbaik gitu ya. Saya pikir harusnya bekerja di di perusahaan yang baik dan terbaik juga gitu. Oke. Saya pikir yang tadi saya sampaikan gitu, dengan status Bank BRI sebagai bank terbesar di Indonesia, berkontribusi luar biasa untuk negeri ini gitu ya. Saya pikir akan jadi satu pride gitu ya. Ketemu nih orang-orang terbaik, kemudian bekerja di perusahaan yang terbaik, ini kan menjadi satu sinergi yang bagus gitu ya, dan mutualisme gitu, sama-sama membangun pride. Dan dengan banyaknya kesempatan yang memang disiapkan di BRI, yang tadi saya bilang ada karir, skills, kemudian social values, sebenarnya pilihan untuk bekerja di BRI memang harus jadi salah satu pertimbangan juga yang utama gitu. Kembali bahwa kadang materi bukan segalanya gitu, bicara bahwa values, kemudian pengakuan terhadap prestasi ataupun terhadap kinerja, itu mungkin hal-hal lain yang sebenarnya bisa menjadi pertimbangan bagi kawan-kawan yoters untuk memilih BRI gitu sebagai tujuan. Home to the best talent ya, jadi the right man on the right place. setuju. Mas Ki, terakhir apa nih pesan-pesan dari Mas Kiki untuk yoters dan insan pria di rumah, baik untuk karir ya atau sesuai dengan tema tadi work hard work smart gitu. Oke. Mungkin mensummary ya, apa yang tadi kita diskusikan juga, bahwa di masa seperti saat ini gitu ya, di mana kita memang dituntut untuk tetap produktif, namun dengan perubahan luar biasa terjadi di banyak hal gitu ya, untuk menjadi the best version of us gitu ya, the best version of you gitu ya. Kembali work hard without smart working gitu ya, ataupun work smart without hard working nggak lagi cukup gitu ya. Kita memang harus berupaya menjadikan work hard ini menjadi soul gitu, menjadi spirit kita, dan kemudian work smart sebagai the way of doing gitu. Ini jadi sebuah keniscayaan lah ya, bahwa kita memang harus melakukan itu. Dan kita harus membangun, yang kedua adalah membangun mentality sebagai driver gitu, mentality sebagai penumpang gitu. Jadi kalau kita bicara sebagai driver, ini orang yang memang harus selalu bangun gitu ya, karena kalau mobilnya nabrak gitu, dan dia tujuannya akan kemana, kemudian dia juga bisa tahu rute-rute mana yang memang harus ditempuh untuk mencapai tujuan gitu. Dan seorang driver pun juga punya spirit untuk menjaga perusahaan ini untuk tetap baik gitu ya, tetap sehat gitu. Kalau penumpang kan taunya nyampe aja gitu. Betul. Nah, jadi mentality sebagai driver ini memang perlu disiapkan atau dibangun gitu ya di diri kita. Dan nggak mudah gitu ya pastinya. Tapi saya pikir inspirasi yang disampaikan oleh Mas Andreas, Mas Wahid di sebelumnya gitu, bagaimana keduanya bisa dapat prestasi karir yang luar biasa, harusnya jadi motivasi gitu bagi yoters, bagi insan brilian, bahwa pada akhirnya proses itu nggak akan mengkhianati hasil gitu. Kemudian diiringi ujungnya dengan doa, niscaya akan bisa membawa kita kepada kebaikan gitu dari Sang Pencipta. Saya pikir itu sih Mas Ricky gitu. Aduh, tadinya mau ngobrol-ngobrol santai ya, tetapi isinya full banget nih, sehingga saya dari tadi mencoba untuk nyerap gitu insight dari Mas Kiki. Anyway, thank you banget Mas Kiki atas sharingnya, nggak terasa loh, kurang lebih hampir 50 menit kita ngobrol santai sore kali ini. Semoga kita ada kesempatan lain untuk bisa sharing lagi ya, dengan waktu yang jauh lebih banyak. Nanti kita minta ke tim yang on top. Kita udah punya digital saving sekarang. Oh, oke. Di mana aja harus datang ke bank. Saya pikir opportunity yang waktu itu kita sempat diskusikan bisa kita follow. Oke, siap Pak. Kita siap kerjasama apapun dengan Bank BRI selama untuk kebaikan anak muda di Indonesia. Salam untuk Oke, siap. Thank you so much ya, Mas Kiki. Stay safe dan salam buat teman-teman Bank BRI. Kalian tetap semangat di tengah COVID. Stay safe, stay produktif. Oke, sip. Thank you Mas Kiki.
Nah, Yoters dan Insan Berlian, nggak terasa kurang lebih 50 menit saya dan Mas Kiki udah ngobrol santai tetapi insightful banget mengenai karir, mengenai work hard, work smart, mana yang lebih penting. Teman-teman udah tahu ya bahwa dua-duanya saling mensupport, artinya tidak ada yang jauh lebih penting ini lebih penting mana gitu, karena dua-duanya diperlukan gitu. So buat teman-teman, terima kasih yang sudah ikutan IG Live Talk yang on top with Bank BRI. Semoga sore kali ini teman-teman Yoters dan Insan Brilian semua bisa mendapatkan manfaat dari sharing kita sore kali ini. Terima kasih, saya Ricky Son. Sampai ketemu di IG Live Talk berikutnya. See you on top.